Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi anara al-wujuda bi tal'ati sayyidil mursalin. فأزاها به الظلمات بعد أن كان الناس في ظلمة الجهل حائزين وأرسله الله رحمة للعالمين وجعله إماما للأنبياء والمرسلين اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على حبيبك ونبيك وصفيك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وسيد السابقين واللاحقين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه غر الميامين والتابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati Al-Habib Zain bin Hamzah Al-Habsyi, Al-Habib Qasim Al-Kaf, Al-Habib Ali Zain Al-Abidin Al-Jufri, Al-Habib Hasan Al-Hamid, Al-Habib Zain Al-Abidin Al-Hamid, Al-Habib Hamzah bin Sofyan Ali Idrus. Yang saya hormati para guru agama, wabil khusus khadim Majlis Burdah Al-Amin, akhi fillah, Guru Rashid, dan juga yang hadir di sini Guru Hadi, beserta segenap guru agama, para asatidz yang hadir, yang saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi hormat dan ta'zim saya kepada para guru agama dan para habaib, para sayyid, para syarifah yang hadir. Yang saya hormati tuan rumah Bapak Haji Edi sekeluarga, para tokoh masyarakat, segenap panitia yang membantu acara pada malam hari ini, segenap donatur, hadirin hadirat yang kita semuanya insyaallah selalu dan senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam yang diadakan oleh Majlis Burdah Al-Amin. Semoga peringatan pada malam hari ini semakin menambah kedekatan kita kepada Nabi Muhammad. Karena kita sebagai umatnya sudah selayaknya kita selalu mendekatkan diri kepada beliau Nabi Muhammad. Beliau sangat rindu kepada kita. Pernah beliau duduk sambil memandang ke kejauhan, beliau mengatakan, "Ya laitani qabaltu ahbabi." Seandainya aku bisa bertemu dengan kekasih-kekasihku. Para sahabat mereka mengatakan, "Alasna nahnu ahbabaka ya Rasulullah?" Bukankah kami ini kekasih-kekasihmu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Bal antum ashabi." Kalian adalah sahabat-sahabatku. Ahbabi unasun ya'tuna min ba'dikum yu'minuna bi ka imanikum alayya min ghairi an yarawni wa yuhibbuni ka hubbikum alayya faya laitani qabaltu ahbabi. Mereka adalah manusia yang datang setelah kalian dari zaman tabi'in sampai kelak hari kiamat. Mereka beriman kepada aku sebagaimana imannya kalian kepada aku dengan tanpa melihat aku. Jadi seakan-akan Rasulullah mengatakan kalau para sahabat beriman kepada Nabi wajar. Kenapa? Para sahabat melihat Nabi. Dan mereka cinta kepada aku sebagaimana cintanya kalian kepada aku. Maka diulangi lagi oleh Nabi Muhammad, seandainya aku bisa bertemu dengan kekasih-kekasihku. Jadi kalau ingin menjadi kekasihnya Nabi Muhammad, itu yang dilakukan. Beriman sebagaimana imannya para sahabat. Coba kita lihat imannya para sahabat yang luar biasa. Ketika pertama kali ada tekanan di Mekah, para sahabat yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib hijrah ke Habasyah atas perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian para sahabat juga di Mekah karena tekanan yang banyak ada sampai Ammar bin Yasir, ayahandanya, ibundanya dibunuh di hadapan matanya. Karena mempertahankan iman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak diuji keimanan kita seperti itu oleh Allah. Tapi para sahabat diuji keimanannya oleh Allah. Salah satu sahabat Bilal bin Rabah, beliau sampai diletakkan di atas batu panas. Batu panas di Mekah itu kalau kita taruh telur sebentar saja langsung matang. Kita taruh daging di situ matang. Ini Bilal bin Rabah diletakkan tubuhnya di batu panas, ditumpuk dengan batu yang berat. Disuruh beriman kepada patung yang dibawakan oleh tuannya. Tetap Sayyidina Bilal mengatakan Ahad, Ahad, Allah Maha Satu, Allah Maha Satu. Ketika ditanya oleh Nabi Muhammad di Madinah, wahai Bilal, ketika engkau disiksa sedemikian rupa oleh tuanmu, apa yang kau rasakan wahai Bilal? Halawatal iman ya Rasulullah. Nikmatnya iman ya Rasulullah. Keimanan itu akan tambah nikmat kalau dapat ujian. Itulah yang dihadapi oleh para sahabat. Dan kita lihat juga para sahabat ketika diperintahkan hijrah ke Madinah, mereka berbondong-bondong hijrah ke Madinah dengan tanpa mikir lagi. Nabi Muhammad mengatakan kepada mereka, wahai sahabat-sahabatku, Allah memerintahkan kalian untuk hijrah, memerintahkan kalian untuk hijrah ke Madinah. Maka hijrahlah kalian ke Madinah. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bukankah lebih baik engkau hijrah bersama kami? Sehingga kalau ada sesuatu yang membahayakan di jalan kami bisa membelamu ya Rasulullah. Apa jawaban pemimpin yang hebat, pemimpin yang luar biasa? Wahai sahabat-sahabatku, yang diincar oleh kaum kafir Quraisy adalah aku. Kalau kalian hijrah dan kaum kafir Quraisy tahu aku masih di Mekah, hijrah kalian akan aman-aman saja. Ini pemimpin yang luar biasa. Kenapa? Karena Rasulullah itu sangat yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun beliau hanya sendiri, hanya dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali serta perempuan-perempuan saja. Beliau yakin akan penjagaan Allah. Beliau yakin akan janji Allah, wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang menjaga kamu dari semua manusia. Maka para sahabat mulai hijrah, ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan. Di antara mereka meninggalkan istri mereka yang enggak mau mengikuti mereka. Di antara mereka ada yang meninggalkan rumah mereka. Ada yang meninggalkan pekerjaan mereka. Bahkan ada seorang namanya Dzul Bajdain. Dia hijrahnya agak lambat. Karena hijrahnya dihalang-halangi oleh orang-orang kampungnya. Bahkan orang kampungnya mengatakan, wahai Dzul Bajdain, kalau kamu maksa hijrah, kami bunuh kamu. Maka sampai Rasulullah sudah sampai Madinah. Dzul Bajdain rindu, ingin ngumpul sama Nabi Muhammad. Dikumpulkan para tokoh masyarakat sedesanya. Wahai para tokoh masyarakat, kalian ini melarang aku hijrah karena hartaku. Iya, kamu yang mengendalikan perekonomian di desa ini. Kalau kamu hijrah, desa ini mati. Harta saya yang menghalangi saya ngumpul sama Nabi Muhammad. Iya. Kalau harta saya menghalangi saya ngumpul sama Nabi Muhammad, ambil semua harta saya. Ambil. Tapi tolong, biarkan saya pakai dua baju ini, baju atas dan baju bawah. Sekarang saya langsung jalan ke Madinah, enggak mampir ke rumah ngambil duit. Mereka semua senang. Oh, silahkan kalau begitu. Bisa mendapatkan harta yang sangat banyak. Jalan Dzul Bajdain sampai Madinah, Rasulullah mengatakan, Dzul Bajdain, Allah gembira dengan perilakumu wahai Dzul Bajdain, yang lebih mengutamakan ngumpul sama Nabi Muhammad daripada harta duniawi. Kemudian para sahabat juga ketika di Madinah enggak selesai. Keimanan mereka selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Peperangan demi peperangan dialami oleh para sahabat.
Sampai-sampai berkali-kali peperangan dialami oleh para sahabat. Juga pernah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika salah satu putranya sudah masuk Islam, dia mengatakan, "Wahai Abah, sebenarnya ketika di peperangan Badar, aku itu memiliki banyak kesempatan untuk membunuhmu, wahai Abah. Tapi tidak aku lakukan. Karena aku ingat engkau adalah ayahku." Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq senyum. Dan beliau mengatakan, "Wahai anakku, seandainya aku punya satu kesempatan membunuhmu di peperangan Badar, aku bunuh kamu, wahai anakku. Karena kamu kafir memerangi Nabi Muhammad SAW." Inilah imannya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka rela mengorbankan jiwa, raga, harta. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika hijrah, terkadang di depan, terkadang di belakang, terkadang di kanan, terkadang di kiri, seperti orang bingung. Maka ditanya oleh Nabi, "Hai Abu Bakar, kenapa kamu kok seperti orang bingung?" "Ya Rasulullah, ketika saya perkirakan akan ada serangan musuh dari depan, saya ke depanmu ya Rasulullah. Ketika saya perkirakan akan ada serangan musuh dari belakang, saya ke belakangmu ya Rasulullah. Begitu juga kanan dan kiri. In halaktu ana ibn Abi Quhafa, wa in halakta anta halakatil ummah ya Rasulullah." Kalau cuma aku yang binasa, aku hanya anaknya Abi Quhafah. Tapi kalau engkau yang binasa ya Rasulullah, umat ini akan binasa ya Rasulullah. Bagaimana kita lihat imannya para sahabat yang luar biasa. Dan di dalam peperangan banyak para sahabat yang rela mengorbankan dirinya agar Rasulullah tetap hidup. Di antaranya Abu Dujanah. Ketika Rasulullah sebelum peperangan ceramah di peperangan Badar, di peperangan Uhud. "Ma yahulu bainakum wa bainal jannah ila hadzal wadi." Tidak ada yang memisahkan antara kalian dan surga kecuali lembah ini, yaitu siapapun yang mati di peperangan Uhud, dia akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Abu Dujanah langsung angkat tangan. "Ya Rasulullah, doakan aku mati di peperangan Uhud ini ya Rasulullah." "Laka dzalik." Kamu mendapatkan hal tersebut wahai Abu Dujanah. Yang lainnya minta. Rasulullah mengatakan, "Sabaqakum Abu Dujanah." Sudah didahului oleh Abu Dujanah. Maka di peperangan Abu Dujanah menjadi tameng hidupnya Nabi. Kalau ada panah yang diarahkan ke Nabi, beliau terima dengan tubuhnya. Kalau tombak yang diarahkan ke Nabi, beliau terima dengan tubuhnya. Sehingga diriwayatkan tidak meninggal Abu Dujanah kecuali di tubuhnya bagian depan ada 70 tombak dan panah. 70. Orang Bengalon kena panah sekali sudah mati orang Bengalon. Ini 70 baru tumbang beliau. Setelah peperangan Badar, setelah peperangan Uhud, Rasulullah memerintahkan coba cari Abu Dujanah. Orang kalau sekarat itu biasanya orang itu nggak akan respon kalau diajak ngomong. Makanya dalam hukum fikih, kalau ada orang sekarat itu ditalqin, dibisiki kalimat la ilaha illallah itu pelan-pelan di telinganya. Karena biasanya nggak respon karena sedang sakit yang luar biasa. Sekujur tubuh seakan-akan kulitnya dikuliti hidup-hidup kalau orang sekarat itu. Sakit luar biasa. Abu Dujanah darahnya sudah habis, sedang sekarat Abu Dujanah. Ada seorang sahabat ketemu, "Wahai Abu Dujanah, bagaimana kabarmu wahai Abu Dujanah?" Enggak jawab dia, enggak respon. Rasulullah memerintahkan kami untuk mencarimu wahai Abu Dujanah. Mendengar kalimat yang paling dicintai, seakan-akan tidak dirasakan rasa sakit oleh Abu Dujanah. Rasulullah langsung respon. Bagaimana beliau? Beliau selamat Abu Dujanah. Senyum Abu Dujanah. Beliau bergembira karena berhasil melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini imannya para sahabat yang luar biasa. Tidak ada satupun sahabat yang ketinggalan. Di peperangan Badar, jumlah kaum muslimin cuma 313, kaum kafir 950 senjata lengkap. Rasulullah di tenda tanya, "Ayo bagaimana pendapat kalian?
tentang peperangan ini. Sayyidina Abu Bakar menyampaikan pendapat yang luar biasa. Sayyidina Umar menyampaikan pendapat yang luar biasa. Rasulullah masih tanya, ada lagi? Maka Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin kaum Ansar, beliau mengatakan, innakum taqsudunana ya Rasulullah. Engkau ini bermaksud kepada kami ya Rasulullah. Kok enggak ada suara dari kaum Ansar? Naam. Iya. Karena kaum Ansar itu berjanji akan melindungi Nabi Muhammad kalau di Madinah. Maka Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz beliau berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, seandainya engkau perintahkan kami untuk menyebur ke lautan, kami akan menyebur ke lautan dan tidak ada satupun yang tertinggal ya Rasulullah. Kami semua akan mengikutimu ya Rasulullah. Kami tidak akan mengatakan sebagaimana perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Pergilah engkau wahai Musa dan Tuhanmu, berperanglah kalian berdua, kami di sini nunggu hasilnya. Tapi kita akan mengatakan kepada engkau ya Rasulullah, idhab anta wa rabbuka faqatila innana ma'akum muqatilun. Pergilah engkau bersama Allah berperang. Kami juga semua kaum Ansar akan berperang bersamamu ya Rasulullah. Allah akan memperlihatkan kepada engkau ya Rasulullah betapa tabahnya, betapa kuatnya, betapa bertahannya kami dalam berperang ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengucapkan takbir Allahu Akbar yang ditunggu-tunggu oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada seorang sahabat Zaid bin Dathinah. Suatu saat pernah ditangkap oleh kaum kafir Quraisy. Waktu itu Rasulullah sudah di Madinah. Kemudian akan dieksekusi. Abu Sufyan waktu itu masih kafir, bilang sama sahabat-sahabatnya, Abu Jahal, siapa lagi? Abu Lahab. Sekarang masih ada ketinggalan Abu di Indonesia ini, di Jakarta ya. Itu termasuk jahal luar biasa itu. La ilaha illallah. Nah, saya akan memperlihatkan kepada kalian betapa cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad. Wahai Zaid bin Dathinah, bagaimana kalau posisimu ini sekarang digantikan oleh Muhammad? Jadi kamu bebas, Muhammad yang kami eksekusi. Seakan-akan gak kerasa ada pedang di leher beliau. Beliau ngangkat kepalanya. Apa? Jangankan aku dalam keadaan seperti ini, aku dalam keadaan senang di rumahku, aku tidak rela ada satu duri yang menusuk kaki Nabi Muhammad SAW. Iman dan cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ketika ada pengumuman bahwasanya minuman keras diharamkan di Madinah, ada pembawa kabar masuk ke kampung-kampung mengatakan Rasulullah mengharamkan minuman keras. Seketika itu juga para sahabat menumpahkan semua minuman keras yang ada di rumah mereka sehingga diriwayatkan Madinah banjir minuman keras. Karena mereka tuh nyetok minuman keras bergalon-galon. Tapi begitu ada kabar Rasulullah mengharamkan minuman keras secara keseluruhan, langsung ditumpahkan. Gak pantas sesuatu yang diharamkan oleh Nabi Muhammad ada di rumahku. Mari kita tiru ini imannya para sahabat. Bagaimana mereka melakukan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Tidak ingin ada sesuatu yang diharamkan oleh Nabi ada di rumah mereka. Sekarang mari kita periksa. Kalau keluarga kita punya handphone, kita periksa apa isi handphonenya. Terkadang ada sesuatu yang dilarang oleh Nabi Muhammad. Sesuatu yang diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai ketika Rasulullah mau meninggal dunia, bagaimana imannya para sahabat, cintanya para sahabat. Rasulullah sebelum meninggal dunia, beliau dipapah dan beliau ceramah dalam keadaan dipapah berdiri mengatakan, wahai para sahabat-sahabat, saatnya perpisahan sudah dekat. Kalau dosa antara aku dengan Allah, aku harap Allah bisa mengampuni dosaku. Tapi tinggal dosa antara aku dengan kalian, wahai sahabat. Kalau seandainya di antara kalian pernah aku sakiti, mau dibalas sekarang, silahkan balas sekarang. Jangan biarkan aku menghadap Allah membawa dosa, wahai para sahabat. Gak ada yang mau. Sampai 2 kali, yang ketiga kali, baru seorang yang bernama Ukasyah angkat tangan. Saya Rasulullah,
Suatu saat ketika engkau sedang naik kuda dan engkau akan memukul bagian belakang kuda tersebut supaya lebih cepat, itu tongkatmu mengenai perutku ya Rasulullah. Aku ingin membalasnya sekarang ya Rasulullah. Maka Rasulullah memerintahkan Sayyidina Bilal, ambil tongkat di rumah, minta kepada putriku Fatimah. Diminta Sayyidina Fatimah tanya, buat apa wahai Bilal? Ini Ukasyah mau mengkisos Nabi, mau membalas Nabi atas permintaan Nabi. Kok ada orang tega mau membalas ayahku yang sedang sakit, wahai Bilal? Rasulullah yang menyuruh saya. Ketika Ukasyah melewati Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar mengatakan, wahai Ukasyah, pukul aku sebagai ganti engkau memukul Nabi. Ini yang perintah Nabi. Lewat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling cinta kepada Nabi Muhammad. Wahai Ukasyah, karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu mengatakan, uhibbu min dunyakum thalath. Aku cinta dunia kalian ini cuma 3. Yang pertama, an-nadharu ila wajhi Rasulillah, memandang wajahnya Rasulullah. Yang kedua, an-unfiqa mali ala Rasulillah, aku memberikan hartaku untuk Rasulullah. Yang ketiga, an uzawwija binti ala Rasulillah, aku menikahkan putriku untuk Rasulullah. Semuanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wahai Ukasyah, daripada engkau memukul Nabi Muhammad sekali, pukul aku sampai puas sebagai ganti engkau memukul Nabi Muhammad. Ini perintahnya Nabi, wahai Abu Bakar. Ketika Sayyidina Ukasyah sampai di hadapan Nabi mengatakan, buka sedikit perutmu ya Rasulullah. Karena ketika engkau memukul perutku, agak terbuka sedikit ya Rasulullah. Dibuka sedikit oleh Nabi Muhammad. Sayyidina Ukasyah mulai akan memukul Nabi. Terdengar bunyi yang keras. Tapi bukannya memukul Nabi, tongkatnya dilempar sejauh-jauh oleh Ukasyah dan beliau mencium kulit Nabi Muhammad SAW. Kenapa engkau lakukan ini wahai Ukasyah? Ya Rasulullah, aku ingin kulitku menyentuh kulitmu di saat yang terakhir ya Rasulullah. Maka kulitmu tidak akan tersentuh oleh api neraka wahai Ukasyah. Dan kita lihat para sahabat cintanya luar biasa kepada Nabi Muhammad. Mereka itu tidak mau berbuat sesuatu, tidak berucap sesuatu kecuali difikirkan terlebih dahulu ini menyenangkan Nabi atau menyakiti Nabi. Putrinya sendiri Sayyidatuna Fatimah, beliau adalah seorang wanita sama dengan wanita yang lain. Kepingin pakai kalung emas, nggak punya kalung, nggak punya emas sama sekali. Tapi beliau sendiri mengatakan, Sayyidatuna Fatimah, nahnu ahlul bait, naju'u ikhtiyara. Kami ini ahlul bait memang milih lapar, katanya beliau. Suatu saat beliau mengumpulkan rezeki, bisa beli kalung tipis, dipakai oleh beliau. Ke rumah ayahnya, Assalamualaikum, dibuka cadarnya. Biasanya ayahnya waalaikumsalam itu sambil berdiri dan menyambut. Tapi ketika dibuka cadar Sayyidatuna Fatimah, Rasulullah melihat kalung yang ada di leher Sayyidatuna Fatimah. Beliau enggak berdiri. Beliau memandang terus ke kalung tersebut. Sayyidatuna Fatimah merasa ada perubahan sikap, beliau enggak lama-lama cium tangan, izin pulang. Di jalan beliau mikir, biasanya Nabi berdiri nyambut saya, mencium saya. Tapi kenapa tadi enggak mencium saya? Karena Rasulullah itu kalau rindu bau harumnya surga, beliau mencium Sayyidatuna Fatimah Zahra. Karena baunya Sayyidatuna Fatimah Zahra sama dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang luar biasa. Maka beliau sampai kepada kalung. Mungkin kalung ini membuat ayahku berubah sikap. Beliau ke pasar, dijual kalungnya, dibelikan budak, dibebaskan di jalan Allah. Esok harinya datang ke rumah ayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka cadar, ayahnya melihat di leher gak ada kalung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipeluk, dicium kening Sayyidatuna Fatimah. Ya Rasulullah, kemarin kenapa ada perubahan sikap ya Rasulullah? Apakah karena kalung? Iya. Kalau wanita yang lain, aku enggak peduli wahai Fatimah. Mereka pakai kalung, mereka pakai perhiasan, aku enggak peduli. Tapi kau adalah putriku Fatimah. Jangan engkau sama dengan wanita yang lain. Engkau adalah wanita yang istimewa. Engkau adalah wanita yang spesial. Subhanallah. Begitulah para sahabat cintanya kepada Nabi Muhammad.
Sehingga ketika Rasulullah khutbah Jumat, Rasulullah membahas tentang kiamat. Ada seorang badui, orang desa, karena nggak kuat, maka dia tanya, mata sa'a ya Rasulullah? Kapan kiamat itu ya Rasulullah? Maksudnya kenapa engkau bahas terus dari tadi kiamat? Kapan sih kiamat itu? Rasulullah nggak menjawab pertanyaan sahabat tadi, melanjutkan khutbah. Kemudian setelah sholat, beliau tanya, Manisail? Siapa yang tanya? Ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Ma'adatalah, apa yang engkau persiapkan untuk kiamat? Kau tanya kapan kiamat? Ma'adatu syai'an illa hubbullah wa rasulah. Aku tidak mempersiapkan amal yang banyak, meskipun amalnya banyak, kecuali cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah mengatakan, anta ma'aman ahbabta, al-mar'u ma'aman ahabba yawmal qiyamah. Engkau akan berkumpul bersama yang kau cintai. Seseorang akan dikumpulkan oleh Allah bersama yang dia cintai kelak di hari kiamat. Sayyidina Anas bin Malik beliau mengatakan, ketika Badui tadi memutus khutbah Jumatnya Nabi Muhammad, kami semua kesel, pegel, marah. Kenapa dia memutus khutbah Jumatnya Nabi Muhammad? Tapi ketika berkat pertanyaan tersebut Rasulullah mengeluarkan hadis mahabbah, maka kami terima kasih kepada para si Badui tadi, yang menyebabkan hadis mahabbah keluar dari Nabi Muhammad, karena para sahabat itu yakin cintanya 100% kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Rasulullah telah menyatakan kalau cinta seperti cintanya para sahabat, iman seperti imannya para sahabat, kita disebut ahbab, kekasih. Dirindukan oleh Nabi. Kalau dirindukan oleh Nabi, Nabi akan melihat kita. Nabi akan memandang kita. Nabi akan datang kepada kita. Dengan syarat itu. Iman seperti imannya para sahabat. Bagaimana iman kita? Sudah seharusnya kita perhatikan imannya para sahabat. Bagaimana iman mereka yang betul-betul melaksanakan segala perintah Allah. Begitu ada perintah, dilaksanakan. Begitu ada larangan, ditinggalkan. Sudah seharusnya kita seperti itu. Kalau kita seperti itu, sudah ada 50% kita dirindukan oleh Nabi Muhammad. Kemudian kita tambahi dengan cinta. Orang kalau cinta, dia akan selalu menyenangkan yang dia cintai. Gak mungkin orang cinta, dia menyakiti yang dia cintai. Kalau kita cinta Nabi, mari kita senangkan Nabi Muhammad. Kita gembirakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak minta balasan, padahal jasanya luar biasa. Nabi Muhammad hanya minta kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Hari Kamis dilapori, Kamis kemarin itu dilapori. Setiap amal umat dilaporkan kepada Nabi Muhammad. Kalau beliau mendapati nama kita ada di golongan taat, gembira beliau. Itu kalau cinta akan menyenangkan, selalu menyenangkan Nabi Muhammad. Kita selalu berusaha dalam seminggu lebih banyak taat dan sebisa-bisanya menjauhi diri dari segala macam kemaksiatan. Memperbanyak taat. Maka nama kita ada di golongan taat, senang Nabi Muhammad, gembira, senyum Nabi Muhammad, dan beliau mengucapkan alhamdulillah. Itu cinta. Tapi kadang ada orang cinta, saya cinta kepada Nabi Muhammad, enggak sholat. Ini cinta apa ini? La ilaha illallah. Puasa enggak puasa. Ada kemaksiatan dilakukan. Karena kejahatan bukan karena niat sang pelaku, juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Karena ada kesempatan bermaksiat, tapi orang yang ingin menyenangkan Nabi Muhammad gak mau bermaksiat. Ada seorang pemuda di Mesir terkenal sebagai Syababul Misk. Pemuda ini bukan orang alim, bukan keturunan Nabi, kuli di pasar. Dia kerja kuli di pasar, mengangkat barangnya orang dengan digaji. Suatu saat ada istrinya saudagar kaya raya yang tertarik sama anak muda ini karena Mesir, tampan-tampan, tinggi, badannya bagus karena dia kuli. Lain dengan pemancing. Kalau pemancing ada yang badannya bagus, ada yang badannya agak gendut sedikit ya. Nah, wahai pemuda, kamu kuli pasar, iya.
tolong angkatkan barang belanjaan saya ini ke rumah. Diangkatkan. Masuk ke rumah, nggak ada kecurigaan sama sekali anak muda ini. Masukkan ke kamar, masuk ke kamar, dikunci dari dalam. Cekrek. Wahai pemuda, aku tahu kisahnya Nabi Yusuf. Kalau engkau menolak keinginanku untuk berzina dengan aku akan robek bajumu dari depan dan aku akan teriak bahwasanya engkau akan memperkosa aku. Orang itu lebih percaya kepada aku. Orang lebih percaya kepada orang kaya. Hukum berpihak kepada orang kaya. Ternyata sampai sekarang. Ya. Maka si pemuda bagaimana? Bingung si pemuda. Selamat datang Guru Jali. Masya Allah. Si pemuda bingung. Kalau nolak, dia akan masuk penjara. Kalau dia mengiyakan, dirinya binasa. Ini kepada bapak-bapak ya. Yang nawarkan ini cantik, masih muda, putih, gratis, glowing. Ini kira-kira bapak-bapak gimana ini? Enggak nolak. Kan terpaksa. La ilaha illallah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perbaiki betul iman dan takwa kita ini. Maka si pemuda tadi bilang, "Ya Mbak, saya mau berzina dengan Anda. Tapi saya ini kan bau habis dari pasar. Saya mandi dulu ya, supaya Anda ini semangat berzina dengan saya karena baunya wangi." Oh silakan, itu kamar mandi dalam kamar. Masuk kamar mandi, maaf, nggak buka baju. Beliau buang air besar. Setelah buang air besar, kotorannya itu dibuat luluran dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mukanya paling banyak. Kalau mau dicoba silahkan. Mungkin tambah glowing Anda. Ya. Setelah berlumuran kotoran satu badan, beliau keluar dari kamar mandi. Ayo, silahkan kalau Anda mau berzina dengan saya sekarang. Si perempuan tadi, baunya luar biasa kamu. Pergi. Dibuka pintu kamarnya, diusir. Si pemuda tadi karena senangnya selamat dari zina, lari langsung pulang ke rumahnya. Nggak sempat mampir sungai untuk mandi. Setiap orang yang ketemu di jalan tuh bilang, aduh apa ini anak muda ini? Kok bau kotoran ini? Kok sapi teng berjalan ini anak muda ini? Pulang ke rumahnya, beliau mandi, wudhu, ganti baju, sujud syukur kepada Allah. Berhasil diselamatkan dari perzinahan. Karena sepanjang jalan beliau berbau kotoran, maka setiap keluar rumah, Allah menggantinya keluar dari tubuh pemuda tadi bau misik. Bau minyak wangi misik, tanpa pakai minyak wangi misik. Sehingga terkenal sebagai syababul misk. Pemuda yang mengeluarkan bau harum misik. Karena imannya kepada Nabi Muhammad SAW. Berharap meskipun di dunia enggak bertemu sama Nabi, jangan sampai di hari kiamat tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Maka mari sekali lagi saya mengajak diri saya pribadi, hadirin hadirat sekalian, jangan sampai nama kita pernah mampir di golongan maksiat. Apa enggak malu nama kita dibaca sama Nabi? Apa enggak malu nama kita itu dilihat oleh Nabi? Itu tidak ada Nabi yang seperti Nabi Muhammad, tidak ada. Hanya Nabi yang mohon kepada Allah, ya Allah, setelah kematianku ya Allah aku mohon agar laporan amal yang seminggu sekali kepada Engkau, yaitu setiap hari Kamis, sebelum dilaporkan kepadamu, laporkan dulu kepada aku ya Allah, agar aku bisa melihat terlebih dahulu amal umatku sebelum naik kepadamu ya Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semasa hidup Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, tu'radu alayya amalakum fi kulli yaumil khamis, in wajadtu khairan hamidullah, wa in wajadtu ghaira dhalik astaghfirullah ta'ala lakum. Qalu wa kaifa tu'radu al-amal wa qad bulita ya Rasulullah?
bagaimana dilaporkan amal sedangkan engkau sudah dimakan oleh tanah ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, innallaha harramal ard an ta'kula ajsadal anbiya. Allah itu mengharamkan bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Jadi amal dilaporkan. Kalau lama kita ada di golongan yang baik, senyum, gembira, mengucapkan alhamdulillah. Senang Nabi. Kita termasuk umat yang menghibur Nabi sebagaimana para sahabat yang menghibur Nabi Muhammad. Tapi kalau ada di golongan taat, ini umat yang semasa Nabi hidup membuat Nabi menangis. Dan ketika Nabi meninggal dunia, Nabi sedih tapi tidak menangis meskipun dikubur. Tapi beliau meskipun sedih, beliau beristighfar. Mohon ampun kepada Allah atas dosa umatnya. Subhanallah. Kita lihat betapa luar biasa perhatian Nabi Muhammad kepada kita. InsyaAllah besok akan kita bahas acara besok, perhatian Nabi Muhammad kepada umatnya. Besok malam ya, di mana itu acaranya besok malam? Di Gor, Sepaso Timur, InsyaAllah. Hadir semua InsyaAllah. Meskipun hujan enak itu Gor itu. Tapi sekarang hujannya berhenti. Masya Allah. Luar biasa, supaya ceramahnya enak didengar ya. Nah, kita kalau nama kita selalu ada di golongan taat, tidak mustahil. Masih hidup di dunia sudah bisa mimpi Nabi Muhammad SAW. Tidak mustahil. Beliau senang dengan kita, beliau gembira dengan kita. Dan kita kalau bisa memperbanyak solawat serta salam kepada Nabi Muhammad. Yang terbanyak solawatnya di zaman ini dialah yang bermimpi Nabi Muhammad. Di Suriah pada waktu itu ada seorang wanita datang kepada seorang syekh. Ya syekh, kenapa saya sudah 3 malam ini enggak mimpi Nabi? Maka sang syekh ini tanya, ibu, Anda baru 3 malam ini enggak mimpi Nabi? Iya. Memangnya Anda tiap malam mimpi Nabi? Iya. Amal apa Anda ini sampai tiap malam bisa mimpi Nabi? Saya solawat 15.000 satu hari satu malam. Yang paling banyak solawatnya, dialah yang bisa bermimpi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, yang istiqomah. Solawat banyak dan istiqomah. Kita mulai dari yang sedikit. Kita mulai dari yang sedikit, karena Rasulullah mengatakan barang siapa man shalla alaihi 10 sabahan 10 masaan wajabat lahu syafaati yaumil qiyamah. Barang siapa yang bersolawat kepada aku 10 pagi 10 sore, dia berhak mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat. 10 pagi enggak bisa, 10 sore enggak bisa, pagi sore 10. Cuman memang waktunya yang menentukan Nabi, pagi 10 sore 10. Kalau perlu kita tulis di rumah, 10 pagi 10 sore solawat. Sebab kalau selain duit biasanya lupa. Kalau duit itu paling ingat orang-orang ini. Manusia ini paling ingat kalau masalah duit. Apalagi kalau ada orang yang hutang sama dirinya. Paling diingat. Selalu ditagih. Subhanallah. Salawat yang 10 itu kalau istiqamah mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Kalau sudah istiqamah bisa kita tambah, bisa kita tambah, bisa kita tambah. Dan barang siapa yang salawat 1000 setiap hari kepada Nabi Muhammad, man shalla alaihi 1000 tazahamat katifahu wa katifi yaumil qiyamah. Barang siapa yang salawat 1000 setiap hari kepada aku, katanya Rasulullah, pundaknya akan berdekatan dengan pundakku kelak di hari kiamat. Meskipun hanya sekali saja kita dekat pundak kita dengan pundaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terakhir, saya kembali mengajak kepada yang hadir, baik laki atau perempuan, terutama kepada diri saya sendiri, mari yang lampau kita istighfar, mohon ampun kepada Allah agar diampuni oleh Allah dengan berkat yang acara yang luar biasa. Berkat acara yang kemudian yang tadi diwarnai dengan hujan. Karena termasuk disebutkan min alamati qabulud da'awat nuzulul matar. Termasuk tanda dikabulkannya doa, turunnya hujan. Jadi semoga doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah malam ini kita bertekad, setelah malam ini ya Allah,
Kami bertekad ya Allah, kami akan berusaha nama kami setiap Kamis ada di golongan taat ya Allah. Akan memperbanyak taat kepadamu ya Allah, menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Maka kami mohon ya Allah dengan berkat rahmat-Mu yang telah Engkau curahkan tadi ya Allah, dengan berkat rahmat zahir batin yang Kau curahkan di majelis kami ini ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad ya Allah, dengan berkat para nabi para rasul yang sebelum Nabi Muhammad ya Allah, dengan berkat husnudzan kami kepadamu ya Allah, dengan berkat acara pada malam hari ini ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ampunilah semua dosa kami ya Allah, semua dosa orang yang kami cintai ya Allah. Hapuskanlah kemaksiatan kami dan mereka ya Allah. Jadikanlah kami dan orang-orang yang kami cintai sebagai hamba-hamba-Mu yang beriman, yang bertakwa, yang saleh salihah, yang mudah melaksanakan segala perintah-Mu ya Allah, mudah pula menjauhi larangan-larangan-Mu ya Allah. Berikanlah taufik dan hidayah kepada kami, kepada semua orang yang kami cintai, kepada semua umat Nabi Muhammad, agar kami dan mereka cinta, taat, benci maksiat. Kabulkanlah semua hajat kami ya Allah, semua hajat orang yang kami cintai ya Allah, semua hajat tuan rumah Bapak Edi sekeluarga ya Allah. Mudahkanlah urusan kami dan mereka ya Allah. Berikanlah kami dan mereka rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah ya Allah. Panjangkanlah umur kami dan mereka di jalan taat kepadamu ya Allah, taat kepada Nabi Muhammad ya Allah, dalam keadaan sehat walafiat ya Allah. Kami mengaku ya Allah, diri kami ini kotor ya Allah, tidak pantas hadir di majelis maulid ya Allah. Kami juga mengakui ya Allah, tangan kami ini kotor ya Allah, tidak pantas kami angkat untuk memohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami juga sadar mulut kami sangat kotor dengan maksiat ya Allah, tidak pantas menyebut namamu yang mulia ya Allah. Tapi Engkaulah yang menghadirkan kami ya Allah, Engkaulah yang memerintahkan kami untuk minta kepadamu ya Allah. Engkaulah yang memerintahkan kami untuk selalu berdoa kepadamu ya Allah. Kami mengetuk pintu-Mu pada malam hari ini ya Allah. Kalau pintu-Mu tertutup untuk kami, kepada siapa kami mengetuk ya Allah? Kami memohon kepadamu ya Allah. Kalau permohonan ini permohonan kami Engkau tolak, kepada siapa kami memohon ya Allah? Ya Allah, mulai malam ini ya Allah, berikanlah tekad yang kuat, taufik dan hidayah kami dan orang yang kami cintai. Mulai malam ini selalu melaksanakan taat dan menjauhi maksiat, berjalan di jalan yang Engkau ridai ya Allah, berjalan di jalan yang diridai oleh Nabi Muhammad ya Allah, sehingga setiap Kamis ya Allah nama kami ada di golongan taat ya Allah, nama orang yang kami cintai ada di golongan taat ya Allah, menghibur Nabi ya Allah. Ya Allah, kalau nama kami pernah ada di golongan maksiat karena kemaksiatan ya Allah, sampaikan permintaan maaf kami kepada Nabi Muhammad ya Allah. Kami menjadi umatnya yang terbujuk oleh hawa dan nafsu dan syaitan ya Allah, sehingga melakukan perbuatan yang membuat sedih Nabi Muhammad ya Allah. Kami tidak mau menjadi umat yang membuat sedih Nabi Muhammad ya Allah. Betapa banyak jasa Nabi-Mu kepada kami ya Allah, kami tidak bisa membalasnya, malah kami membuat beliau sedih ya Allah. Maka kami mohon yang lampau ampunilah ya Allah, hapuslah nama kami dari golongan maksiat ya Allah. Dan mulai malam ini ya Allah, kami bertekad, kami berjanji ya Allah, agar Kamis nama kami ada di golongan taat ya Allah, menyenangkan Nabi Muhammad ya Allah. Dan kalau sudah sampai ajal kami dan orang yang kami cintai ya Allah, cabutlah nyawa kami dan mereka dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khatimah ya Allah. بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله، بها يا الله، بها يا الله، بحسن الخاتمة يا الله. Sampai saat ini banyak di antara kami belum memandang wajah mulia Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, apakah kami terlalu kotor ya Allah?
tidak pantas memandang wajah mulia Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, kami adalah umatnya. Ya Allah, kami rindu kepada Nabi Muhammad. Ketika beliau hijrah, seekor ular bisa memandang wajah beliau. Apakah kami lebih puas dari ular? Ya Allah, tidak pantas memandang wajah mulia Nabi Muhammad. Batu bertemu dengan Nabi Muhammad. Apakah kami lebih keras daripada batu sehingga tidak pantas untuk bertemu dengan Nabi Muhammad? Ya Allah, mulai malam ini kami mohon, ya Allah, hilangkan semua penghalang, ya Allah, yang selama ini menghalangi kami memandang wajah mulia Nabi Muhammad. Ya Allah, ular saja berusaha menghilangkan penghalang kaki Abu Bakar As-Siddiq agar bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Maka bantulah kami, ya Allah, menghilangkan semua penghalang-penghalang, ya Allah, sehingga masih di dunia, sebelum meninggal dunia, sebelum akhirat, kami bisa memandang wajah mulia Nabi Muhammad. Meskipun hanya dalam mimpi, ya Allah, meskipun hanya satu kali, ya Allah, muliakanlah kami memandang wajah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا يا الله واكرم الأرواح منا يا رب في هذه الدنيا قبل الآخرة بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم اجعلنا ممن يسر به قلب الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم حنن إلينا روح الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجعلنا من المحبين للحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن المحبوبين لديه برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.